والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى من هو سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج والأضحية شعارا من شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيد بعقالها. Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah wa azabakumullah. Di hari yang ke-13 daripada bulan Dzulhijjah, hari terakhir daripada hari tasyrik, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di dalam kemuliaan hari Jum'ah yang berkah. Duduk bersama-sama menunggu terbitnya sang mentari dengan niat i'tikaf dan juga menuntut ilmu agama, yang kesemuanya itu mendatangkan berbagai macam pahala dan juga dosa-dosa diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dan dosa kedua ibu bapa kita diampuni oleh Allah, dan terus kita diperbaiki oleh Allah hari ke hari hingga akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih fid daraini amin mengatakan: man lam yashkurin ni'am, orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, faqad ta'arrada lizawaliha, maka sungguh baginya membiarkan itu nikmat lenyap dan hilang. Wa man syakaraha, dan bagi orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu, faqad qayyada bi'iqaliha, maka sungguh dia telah mengikat kuat akan itu nikmat. Jadi siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat itu sama saja dia ikat, dia tidak biarkan itu nikmat hilang, bahkan bertambah. Asyukru qaidul mawjud, syukur itu mengikat yang sudah ada. Wasaidul mafkhud, dan memancing yang belum ada. Itu syukur. Jadi manfaat syukur ini, nikmat yang ada ditambah, nikmat yang belum ada akan didatangkan oleh Allah dengan mudah. Kalaulah usia kita itu adalah nikmat, maka kualitas dalam usia kita ditambah. Karena yang namanya nikmat usia, nikmat umur,
bukan hanya karena panjang usia atau nominal berapa dia diberikan oleh Allah jatah hidup, tapi kualitas di dalam perjalanannya hidup. Percuma kalau usianya ratusan tahun, namun kualitas dalam perjalanan hidupnya nol. Ada orang yang cuma 20 tahun tapi kualitas perjalanan hidupnya padat dan berisi dengan amal dan ketaatan. Disebutkan juga di dalam kitab ini daripada syarahnya an-ni'amul lati yajibu syukruha, nikmat-nikmat yang wajib disyukuri antaranya adalah imma dunyawiyah. Bisa juga yang namanya nikmat dunia itu disyukuri seperti apa? Kesehah, seperti kesehatan yang Allah berikan, wal faragh, dan juga kelapangan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kelapangan. Nikmat sehat bukan saja dia memelihara kesehatan jasmaninya, tapi nikmat sehat tanda disyukuri adalah digunakan untuk taat. Percuma sehat mun hanya untuk maksiat. Kalau sehat dibawa dia untuk maksiat, berarti bukan syukur tapi kufur. Maka kalau kita mensyukuri nikmat sehat, kayak pian alhamdulillah masih diizinkan oleh Allah untuk mampu mensyukuri nikmat sehat, hadir salat berjamaah, hadir dalam halaqah ilmu, duduk nuntut ilmu. Ini salah satu ataupun di antara mensyukuri nikmat sehat. Nikmat lapang, ada kalanya nanti kita tidak diberikan oleh Allah masa lapang. Kapan? Masa lapang yang ada di masa muda tidak didapat lagi masa lapang di waktu tua. Apalagi yang dulunya belum beranakan, belum berbini, ya kan? Masa kelapangannya masih full. Yang ia pikirkan saya apa? Ibadah, sekolah, mencari duit kada, ya kan? Ya, keingatan babadahan kuitan bahari, ikam mumpung masih belum bakal keluarga, masih belum kawin, ujar kuitan nih bahari, mumpung saat ini ikam menggunakan masa lapang, ikam belajar beramal. Namun apabila masa itu sudah terlewatkan, hidayah baru didapatkan, tidak menutup jalan kita mengisi waktu lapang yang ada. Kapan? Masa pensiun. Iya kah? Ada orang kerja diberikan jatah masa pensiun berapa tahun? Biasanya umurnya berapa tahun pensiun wah ini? Ya Pak, 60-an lah, 60. Iya kah? 60 tahun pensiun sidin. Ada jatah lagi usia diberikan oleh Allah. Gunakan masa pensiunnya, masa lapangnya. Anak sudah jua berkeluarga, ya kah? Anak sudah jua masing-masing tugasnya ataupun sukses sudah di dalam pembinaannya. Kita yang diberikan masa pensiun, ayo gunakan masa lapang, masa sehat untuk kembali kepada Allah. Kalau sudah di masa pensiun, di masa sudah lapang, sehat diberi, kada juga digunakan untuk taat kepada Allah. Alamah, tanda sudah
Iyakah, naudzubillahi min dzalik, yang menghantarkan dia su'ul khatimah. Allah. Dan juga nikmat dunia yang wajib disyukuri adalah wal malil halal, yaitu harta yang halal disyukuri. Kalau harta yang haram pada boleh disyukuri. Umpama aku tadi menang lo judi, alhamdulillah, luput namanya tuh. Iya lah. Kalau duit yang haram kadakawa digunakan dengan jalan yang syukur, kecuali duit itu dibersihkan. Pertama, kalau itu mengambil hak orang lain, dikembalikan. Kalau tak mampu mengembalikan, bingung kemana mengembalikan, tuan yang ampun duit kebanyakan. Contohnya duit rakyat. Mana mengembalikan? Ke pemerintahan. Kalau bahari namanya baitul mal. Iyakah? Ke keuangan kenegaraan lah. Kembalikan. Kalau dia korupsi, kalau dia maling ngambil ampun orang, tahu orangnya, bulikakan. Wajib dibulikakan. Kada kawajua membolehkan, karena yang diambil itu orangnya kada ada lagi, anaknya pun kada tahu, rumahnya pun kada tahu lagi, keturunannya kada tahu lagi, duitnya digunakan, caranya disedekahkan dan diniatkan kepada orang yang pernah diambil tadi haknya. Karena yang namanya hakul adam ini paling berat, Bapak Ibu, paling berat. Mengambil hak manusia itu paling berat tanggung jawabnya, paling berat. Allah. Nah, kalau harta halal disyukurinya dengan dibawanya ta'at, dibawanya naik haji. Duit haram bang dibawa naik haji kayak Pak Ustaz? Dalam hadis yang sahih, ada orang berangkat haji membawa duit haram, memakai duit haram, memakai duit daripada hasil maksiat. Sampai di Mekah, sampai dia melaksanakan ibadah haji, dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Maka dijawab oleh malaikat, la labbaik wala sa'daik. Jawaban malaikat kepada orang yang berangkat haji pakai duit haram, la labbaik wala sa'daik, kata malaikat. Kada ada ikam diterima oleh Allah, kada ada hitungan bagi ikam. Waliyahillah. Kan salah satu syarat naik haji duitnya atau uangnya dipakai untuk haji itu duit yang halal. Allah. Kalaupun tatulak jua sidin tuh macam-macam rintangannya. Allah, dulu ada kisah ya, orang itu ya tadi, subhanallah, niat hendak mengambil barokah apwah Mekah ya, bagus kalau lah. Jadi buai, ini ibu-ibu, bu, jadi ibu-ibu ini membawa emas. Kadawani membawa emas itu di di tas tenteng, kalau pina babunyi nih, di ekstrai. Jadi dibuat sini di tas bagasi, tutup, dirapat. Rencana emas tuh hendak dibawa sini tawaf. Mengambil apwah tawaf nih. Emas simpanan sing banyakan nih. Sampai di Jeddah, hilang tasnya. Abut mencari, nangis sih. Jorang mun baju aja ya kami ganti. Jamaah sepakat patungan nih, nyongkarakan. Baju apa, berapa apa aja yang di dalam tas. Kada baju aja bang Ustaz, emas berapa? Aduh, mensupat menyambat, berapa? 200 gram lebih. 200 gram. Oh, makan apa pian bawa emas yang banyak kan? Jadi ulun hendak membawa tawaf supaya barokah juga emas ulun. Nah, niatnya baik nih. Iya kan?
Ya sudah jurun munnya ada rezekinya kembali, munnya juga ada rezekinya dengan kembali diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ayo jangan sampai mengganggu ibadah pian tujuan kesini bukan memikirkan emas tujuan kesini umroh. Ayo jurun insyaallah diganti. Nangis cuma sih 200 gram. Ada gampangan nih. Akhirnya Bian ke Madinah dulu. Di Madinah 4 hari disuruh gaet ataupun apa nih yang namanya perwakilan lah dari travel yang di Jeddah tetap memantau. Kada juga sampai dari Madinah ke Mekah pelaksanaan umroh selama 7 hari di sana. Telepon lagi di Jeddah. Kada juga sekali pas buli hendak berangkat pulang ke Indonesia dapat tasnya lucu ada. Lucu. Allah kadang mengizinkan emasnya sampai ke tanah haram Mekah. Allah. Nah ini dia jurun. Hal yang suci kada kawa dicampur dengan yang kada baik. Antara minyak lawan banyu kada mau menyatu. Kecuali yang kada baik itu dibersihi dulu sama pian bisi cerat. Ceratnya tuh mau kada dibersihi, mau pian isi kopi tetap kada bagus. Ya kan? Ciratnya tuh nanti mau pian isi jus kah, susu kah, kopi kah, tetap punya keluar dari cirat tadi. Yang cirat rusak, cirat yang ikat tadi, yang bernajis tadi, tetap keluarnya najis, tetap keluarnya rigat. Lalu barasihi wadahnya, barasi ciratnya. Jadi apa aja yang masuk tadi jadi barasi. Allah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi nikmat dunia yang diberikan oleh Allah wajib disyukuri. Pertama sehat, lapang, harta halal dan lain sebagainya. Yang kedua nikmat diniyah, yaitu nikmat agama, kal ilmi wal amal wat taqwa wal ma'rifah, wa jalluha ni'matul islam wal iman, wa ja'ala min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmat agama seperti ilmu, amal, taqwa, ma'rifah, dan yang paling besar nikmat yang diberikan oleh Allah pada nikmat agama adalah iman, Islam, dan dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Allah diberikan oleh Allah ilmu, digunakan pada hal yang manfaat. Ini kada diberi oleh Allah ilmu malah memintari orang. Nah, ini namanya kada mensyukuri ilmu yang diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah ilmu agama, Masya Allah, lancar membaca kitab, hafal kaidah fikih, madzhabul arba'ah menguasai, bahkan masuk sudah dalam kategori mufti, ya kan? Tapi dapatnya kekuasaan, duit, lalu dimanipulasi ilmunya untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini kada amanah dengan ilmu dan kada mensyukuri ilmu. Allah, kalau dalam bahasa yang paling kasar itu ilmunya buat dibayar. Ini hati-hati. Ulama akhir zaman akan timbulan ulama yang sifatnya ulama bayaran. Nauzubillah. Ini yang paling kita khawatirkan ya tadi. Anak-anak kita, generasi kita, bahkan kita sendiri dihadapkan ulama seperti itu. Mereka memfatwakan ilmu hanya untuk kepentingan dunia. Kepentingan perut mereka, kepentingan dunia mereka. Naudzubillah. Ini ulama seperti ini lebih dulu diazab daripada para penyembah berhala. Bukan saja orang umum, ulama pun bisa masuk neraka. Allah.
Jangan sampai juga maaf minta halal minta ridho bagi yang punya kekuasaan dan punya duit, lalu akhirnya merendahkan derajat ulama dengan duit dan kekuasaannya. Allah, jangan sampai. Kalau pinakatulah, kada papa ustaz tuh, kada papa guru tuh, dapat duit hinip juga. Akhirnya yang timbul seperti ini. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang namanya sogok menyogok itu bukan saja kelasnya di bawah ulama, kelas orang awam, ulama pun dia. Ulun ingat bahari almarhum Abu Ya, datang orang di antara salah satu partai menjulungi kunci mobil asal pian ini. Keingatan Pandar Sidin. Aku yang lebih pada kunci mobil ini yang kuharapkan. Banyak ya datangan buhan partai, julung kunci, julung duit, bakabat. Ya Allah, kada sadar kalau orang datang membawa duit dengan niatan urusan kepentingan hal keduniaan itu menjatuhkan harkat martabatnya ulama. Tapi kadang ulamanya kada sadar. Hakun juga diumpani matuk. Nah ini bahaya nih. Walayadzubillah. Mudahan kita dijaga oleh Allah. Ya Allah. Dan nikmat yang ketiga yang wajib disyukuri adalah nikmat ukhrawiyah katsawabil jazil 'ala al-'amalil ghalil. Seperti pahala yang banyak tapi amalan yang dilakukan sedikit. Amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Itu disyukuri. Makanya sujud syukur setelah ibadah diperbolehkan oleh sebab ibadah itu pun mampu dilakukan oleh sebab taufiknya Allah, nikmatnya ibadah, lalu disyukuri dengan sujud syukur. Sujud syukur pian dapat rezeki hari ini, lalu sujud syukurnya pula harus tahu syaratnya. Sujud syukur pertama dalam keadaan wudu, bersih daripada hadas besar, ya kan? Yang kedua dalam keadaan nutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat, baru sah sujud syukurnya. Itu pangbuan pemain bola kayak Pak Ustadz hukumnya. Oh gol, langsung sujud. Maka menurut tatanan fikih kada sah sujud syukurnya kalau kada menghadap kiblat. Kita husnudzon sidin baudu. Kita husnudzon sidin sumpama menghadap kiblat. Cuman sebutinya kada husnudzon. Mun pakaian kita buka aurat kada husnudzon kita. Iya kan? Pakaian pemain bola tuh, selawarnya di atas lintuhut. Ya, nah itu udah husnudzon, nani kada kawal. Artinya kalau dia kada nutup aurat, sujud syukurnya kada sah. Allah. Jadi pahala yang banyak atas ibadah yang enteng itu perlu dan wajib disyukuri. Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh tadi, segala dunia dan isi-isinya diberikan oleh Allah. Lebih baik lagi, habis itu pian i'tikaf sampai terbitnya matahari, seperti pahala berhaji dan umrah. Sempurna 3 kali Nabi mengatakan. Walaupun kita kada kau berhaji pada lahirnya, tapi pahalanya sudah diberikan oleh Allah seperti orang yang berhaji dan berumrah sempurna. Setiap subuh pian, berapa kali berhaji berumrah? Sempurna. Allah berikan Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan orang yang syukur itu maka sesungguhnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Artinya orang yang mensyukuri itu ujar Allah tabulik ke dirinya. Bukannya kita mensyukuri nikmat itu mengangkat derajat Allah. Allah tetap maha mulia, maha tinggi.
Bukan karena kita syukur lalu Allah mulia, enggak. Bukan karena sebab kita syukur lalu Allah mulia, bukan karena kita kada syukur lalu Allah turun derajat, enggak. Kita syukur kembali kepada kita. Fa innama yashkuru li nafsihi, ujar Allah, sesungguhnya syukur ikam itu kembali kepada diri ikam, manfaatnya pun kembali kepada ikam. Ikam rancak bersyukur, rancak pula ikam mendapatkan pahala dari syukur ikam itu kepada ikam seorang, bukan aku. Aku kada menerima manfaat dan kada menerima mudarat atas taat dan maksiatmu, ujar Allah kepada kita. Allah. Waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan orang yang kafir, yang kufur, yang tidak syukur atas nikmat Allah, ketahuilah ujar Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Jadi kada perlu dengan syukur. Andai kata seluruh manusia kada ada yang syukur kepada Allah, Allah kada rugi. Yang rugi kita. Yang manfaat pun kalau kita syukur adalah kembali kepada kita. Asyukru yashmalu thalathata aqsam, dan syukur itu diliputi atau disempurnakan dengan 3 macam. Yang pertama syukur bil lisan, syukur dengan lidah. Bihamdillah, mengucap alhamdulillah, wa thana alaih, memuji Allah, wa tahadduts bin ni'matillah, dan mengkhabarkan nikmat Allah sebagaimana firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan hendaknya nikmat Allah itu dikhabarkan, nikmat Tuhanmu itu diinformasikan, disiarkan. Ini sunnah, nikmat yang didapat itu disiarkan, catatan. Dan ada syaratnya, yaitu dengan orang-orang yang kita yakini mampu juga menerima nikmat yang kita dapat. Kita mencerita nikmat pada orang yang sudah hasut, itu menambahkan rasa sakitnya. Betul atau tidak? Kita tahu nih orang ini dengkil kita, ya kan? Hasut on kita berkisah tentang nikmat kita, kita sakit hati. Iya kan? Nah, yang nikmat dikhabarkan, diinformasi, disiarkan itu pertama adalah kepada keluarga kita sendiri. Umpama bapak dapat hasil dari jualannya, keuntungannya berlipat-lipat daripada sebelumnya. Boleh ke rumahnya, alhamdulillah. Aku dapat uang luar biasa tadi pas. Ini kada terbalik. Sudah rugi hanya berkisah. Sudah nikmatnya berdiam. Aja mah. Bu. Laki pian mama boleh. Aduh. Hari ini kan ada payunya umumnya. Padahal payu ini berdusta ulang ya Allah. Boleh. Mensiasati apa Ustaz ya, bini ulun tuh ada kaum melihat duit banyak habis. Makanya ulun baik berdusta. Aduh usah berdusta gen kawai jalannya mensiasati. Padahal bujur-bujur nih duitnya hari ini dapat sekian, gesan anak sekian sekolah, gesan rumah sekian, bayar listrik sekian, gesan sekian, sekian. Hitung aja umumnya setiap bulan pengeluaran kita tuh umpama dikit pada 5 juta atau satu aja. Wah ini puluhan juta dah, masya Allah. Tatap aja, iya kah? Komaknya ada si bininya nih umpama. Maka ya tadi siasati dengan cara yang bersifat tauriyah. Arti tauriyah itu pakai kata-kata yang tidak menimbulkan dusta. Jadi dipakai terus kayak ini, akhirnya ujung-ujungnya menumbuhkan rasa ketidakpercayaan. Orang berdusta sekali ya atau mahalabiyu lah. Ini bukan berdusta, maaf, tauriyah itu mahalabiyu. Tok assalamualaikum. Mbah itu kita madahi anak kita, padahal abah sakit, tapi sambil mengibit awak nih, padahal abah sakit, bujurnya sakit pas mengibit. Itu mahalabiyo tuh, bujurnya sakit pas mengibit, itu mahalabiyo tuh. Itu disebut dengan tauriyah. Ya dulu dia amalkan ini pas kepepet. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi nikmat itu diinformasikan kayak pian seumpama naik haji.
atau umroh, lalu memanggil kawan handai tolan jiran tetangga melaksanakan sholat hajat. Nah ini bagus. Selain dikhabarkan juga bersedekah, iya kah? Doakan niatnya itu kan, minta doakan. Jadi anak dapat prestasi umpama madakan selamatan. Jadi himungnya hati itu dibagi kepada orang lain dengan cara berbagi. Kayak kita tadi melaksanakan ibadah sembelihan kurban. Ya, himungnya hati diberikan nikmat lalu diaplikasikan dengan ibadah sembelihan kurban dengan cara berbagi. Nah, ini yang namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu itu dikhabarkan, disyiarkan. Allah. Ustadz, itu kan ria. Ria itu andaknya di hati. Tuh ya dah. Kada boleh kita memvonis orang itu ria. Orang yang ria atau kada yang tahu tuh kita seorang lawan diri kita. Kada kawa kita mengetahui diri orang lain tuh ria atau kada. Karena urusan hati orang. Ya kan? Kalau sudah urusan hati, kada kawa asal sambat. Kada kawa asal tuduh. Ojo-ojonya kita bukan saja ghibah masuk kepada fitnah. Nah ini bahaya. Sidin tuh ria aja. Di mana pian tahu ria? Itu panggayanya. Kada mesti jua hati sidin kayak itu. Nah ini ngaliham kita menjawab. Iya lah. Nah jadi kalau kita belajar ilmu hati, kembali kepada diri kita yang menerima ilmu hati itu. Kada kau kita menghakimi hati orang. Karena yang tahu hati orang tuh dirinya lawan Tuhan. Ini kada belajar ilmu hati, menilai hati orang. Mai kayak apa caranya menilai hati orang? Udah kawan. Lalu hukum itu pun syariat yang dinilai adalah hukum zahir. Ya, umpama nih. Dia berduaan lawan bebinian. Ya kah? Tapi kada ada saksi di situ. Kada dihukumkan zina kecuali ada saksi paling minimal 2. Iya kan? Kalau kada ada saksi kada, walaupun berduaan nih di rumah, bukan mahram, dipergoki oleh orang kampung, keluar, dipadahkan hanya berzina, pas dibuka pun lawang masih keadaan biasa-biasa, lain pas dibukanya pas lagi baituan, nah ini jelas sudah tuh, ya kan? Ini pas dibuka kada apa-apa, lalu dipadahkan hanya baituan, kada ada saksi berdua, paling minimal kada kalau kita menuduh harus ada yang jadi saksi. Itu hukum zahir. Tapi kalau hukum hati, siapa yang jadi saksi? Dirinya dengan Allah dan para malaikat. Ya Allah. Kenapa pian jadi melakukan hal seperti itu? Sebenarnya saya tidak niat begitu, Pak. Tapi itu pian melakukan seperti itu. Yang dihukum tuh yang melakukannya, bukan niatnya. Iya enggak. Walaupun pian kada berniat, umpama nih pian mengambil untuk orang, ya kan? Untuk diambil 10 buting, ya kan? Bepadah bayar 5 buting aja, ya kah? 5 butingnya korupsi nih. Ambil 5 nomi 10 5 buting, bayar 5 buting korupsi. Tahuan orang. Kenapa pian jadi balabeh tuh? Itu 10 Pak Haji, kenapa pian bayar 5? Bukan kayak itu niatku, kada kayak itu pang dari salah jadi nih. Umpama alhamdulillah justru sudah bayar nih. Sudah dipadahi orang. Syukur mun kita tuh dipadahi orang sebelum kita tamakan. Yang paling bahaya itu tak makan sudah yang haram tuh, naudzubillah. Istighfar kita, membolehkan kita. Ya Allah. Untung kita dipadahi orang, terima kasih. Mungkawa terima kasih. Mun ada orang memadahi itu. Allah. Habis itu yang kedua, syukur bil arkan, syukur dengan anggota. Sarafun ni'am ila ma khuliqa li ajlih, yaitu menggunakan nikmat kepada tujuan ia dijadikan. Jadi tujuan kita dijadikan apa? Untuk amal, untuk ibadah, untuk melakukan kebaikan. Jadi melakukan itu adalah cara syukur pada anggota. Yang ketiga, syukur bil janan, yaitu syukur kepada hati. Dengan cara apa? Al-i'tirafu bi anna kulla ni'matin min Allah Ta'ala wa farahul qalbi bil mun'im. Dengan menyebut daripada segala sesuatu itu bahwasanya nikmat itu daripada Allah dan hatinya senang
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang diberikan kepada kalian itu merupakan nikmat Allah. Sadar dia di dalam hati itu nikmat Allah, hatinya senang. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai kekasihku Muhammad, dengan limpah karunia Allah, yaitu nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada kita, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, fa bidzalika falyafrahu, dengan demikian itu kita harus gembira. Dalam hati gembira, rasa syukur pada hati, syukur pada lisan mengucap alhamdulillah, menyebut itu nikmat daripada Allah. Yang syukur pada arkan digunakan untuk taat kepada Allah, syukur pada hati, hati sadar bahwasanya itu nikmat daripada Allah. Durasi syukurnya dipanjangi, supaya apa? Supaya terus merasakan nikmat Allah itu terus hadir di dalam hatinya. Banyak durasi syukur kita mulai kendor oleh sebab lupa akan nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menambahkan nikmat-nikmat kepada kita untuk pada jalan syukur kepadanya, untuk jalan syukur kepadanya, sehingga kita di bulan Dzulhijjah yang tinggal beberapa minggu lagi akan memasuki pula tahun baru 1423 Hijriah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat dan ibadah, mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Wal afu